Hasilnya mendapatkan pupuk bersubsidi tidak begitu dirasakan oleh petani yang satu ini karena ia justru lebih mengandalkan pupuk organik dengan memanfaatkan kencing atau urin kambing. Nah, menarik kan? Seperti apa kisahnya dan bagaimana cara membuat? Saksikan sampai tuntas. Namanya Paminto Dwi Atmojo, pria warga desa Kabungan Kidul Rembang ini memiliki lahan yang cukup luas di Desa Pedak, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pria berusia 63 tahun tersebut mengembangkan lahan untuk peternakan kambing gibas lebih dari 200-an ekor, sedangkan sekira 2 hektar lahan lainnya ditanami padi. Lahan persawahan dulunya merupakan kebun jati, kemudian sempat menjadi tambang tanah uruk, sehingga dikenal lahan yang tandus. Butuh tenaga ekstra untuk mewujudkan kesuburan tanah. Antara ternak kambing dengan padi milik Paminto Dwi Atmojo mempunyai keterikatan sangat kuat karena kencing dan kotoran kambing menjadi pemasok utama pupuk organik. Paminto membaginya menjadi 2 macam. Pertama, pupuk dari bahan baku kotoran kambing. Setelah digiling, dikemas dalam karung-karung kecil, mungkin sudah biasa kalau seperti itu. Kedua, yang jarang dilakukan oleh petani pada umumnya, yakni mengolah kencing kambing menjadi pupuk organik cair atau POC, karena diyakini kencing kambing terdapat kandungan unsur nitrogen, fosfat, dan kalium yang mampu menyuburkan tanah. Paminto menjelaskan cara pembuatan pupuk organik cair dari kencing kambing. Terlebih dahulu menampung urin, kemudian dimasukkan ke dalam wadah khusus. Setelah itu ia menumbuk berbagai macam rempah-rempah, meliputi jeruk purut beserta daunnya dan batang daun serai, berfungsi untuk meredam bau kencing kambing agar tidak menyengat. Kemudian bawang putih dan bawang merah sebagai zat perangsang tumbuhnya tanaman dan kunir untuk antibiotik. Hasil tumbukan rempah-rempah dimasukkan ke kantong plastik yang dilubangi. Selanjutnya direndam ke dalam tampungan kencing kambing. Jangan lupa campurkan secukupnya cairan E4 khusus tanaman untuk bakteri fermentasi. Tutup rapat-rapat, tunggu hingga 1 minggu proses fermentasi, pupuk organik cair dari kencing kambing siap digunakan. Paminto menambahkan biasanya untuk mesin semprotan isi 16 liter, ia menuangkan pupuk organik cair sebanyak 3 gelas minuman mineral dan dilarutkan dengan air. Kini waktunya disemprotkan ke tanaman padi. Itu yang berasal dari urinnya. Urin kita rintis, kita kembangkan menjadi pupuk organik cair, sehingga nanti kebutuhan daripada pupuk itu tidak tergantung terhadap pupuk buatan pabrik atau pupuk kimia, ya, sehingga bisa ramah lingkungan, bisa memanfaatkan yang ada. Dari uji coba kali pertama, sejauh pantauannya, pertumbuhan tanaman yang dipupuk organik tidak kalah dengan taburan pupuk kimia. Paminto mengaku belajar membuat pupuk berbahan kencing kambing secara otodidak. Menurutnya, selain jauh lebih murah dan ramah lingkungan, petani juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia buatan pabrik. Ia menganggap masih sangat sulit mengajak petani beralih ke pupuk organik, bahkan sama halnya seperti mengajak pindah agama. Maka bagi petani yang ingin mencoba, dirinya siap memberikan gratis dulu dengan tujuan supaya mereka bisa merasakan sendiri manfaatnya. Saya yakin karena kandungan daripada urin kambing itu juga bagus. Itu nanti dicampur pakai pupuk kimia nggak? Enggak mas, jadi cuma itu saja disemprotkan. Nah, karena ini barang murah pertama, kedua juga barang bukan kimia, itu dosisnya untuk minimal 1 tangki 16 liter untuk 3 gelas aqua plastik sudah cukup. Nah, dan lebih banyak mungkin juga lebih baik, karena apa? Karena itu bukan barang kimia, tidak ada overdosisnya, lebih banyak lebih bagus. Nah, ini nanti masyarakat yang ingin mencoba sementara waktu, ya saya kasih dulu nggak apa-apa, karena nanti untuk mengubah keyakinan orang untuk berubah daripada keyakinan pupuk urea dan berubah ke pupuk lain itu sulit mas. Sulitnya seperti mengajak pindah agama sampean. Karena saya sangat yakinnya kalau tanpa urea kurang mantep gitu. Pada musim tanam tahun sebelumnya, Paminto sudah merasakan betul betapa hebatnya pengaruh pupuk organik. Dikala curah hujan rendah, tanaman padinya tumbuh subur.
Bahkan kualitas beras yang dihasilkan harganya sebagian laku paling tinggi Rp15.000 per kilogram. Tahun 2021 ini, Paminto membuat percontohan sekira setengah hektar tanaman padinya 100% hanya diberi pupuk organik. Tapi sisa lahan yang lain ada dicampur antara organik dan pupuk kimia. Ia ingin membandingkan perbedaannya, sekaligus untuk bahan evaluasi dan sarana belajar, sampai akhirnya menemukan konsep terbaik pemakaian pupuk organik. Nah, Anda tertarik? Selamat mencoba ya!